Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Kaleli Rahmah dari Prodi Manajemen Dakwah semester 4 dengan nomor NIM 2130400002. Di sini saya mempresentasikan hasil kerja makalah saya yang berjudul Zakat pada mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Zilfaroni SOS IMA. Zakat merupakan salah satu ibadah bagi para agniya atau orang-orang kaya, di mana untuk membersihkan harta dan dirinya, dan harta tersebut ditujukan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut atau biasa disebut dengan mustahik zakat. Nah, di situ juga diatur oleh hukum atau syarat. Zakat ini bertujuan untuk dilakukannya pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat ini mulai dari pengertiannya. Nah, zakat ini berasal dari bahasa Arab yaitu zaka yang artinya ialah bersih. Nah, di sini juga terdiri dari beberapa pengertian menurut para ulama. Ada firman Allah yang mengatakan bahasanya qad aflaha man tazakka, maka beruntunglah bagi orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Nah, ini artinya bahwasanya setiap orang yang melakukan zakat, maka insya Allah di hidupnya akan beruntung. Secara bahasa, zakat berasal dari kata zakatun yang artinya ialah bersih, dan sebenarnya menurut tafsiran para ulama, mereka mengartikannya secara berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ada yang berpendapat bahasanya zakat itu artinya ialah at-tahuru, yaitu artinya membersihkan, di mana zakat ini akan membersihkan dirinya dan juga hartanya dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya zakat itu ialah al-barakatu, artinya berkah, dimana ketika seseorang mengeluarkan zakat, maka insya Allah hartanya atau mungkin hidupnya akan mendapatkan keberkahan. Kemudian juga yang ketiga yaitu harta itu ialah an-numu, yaitu artinya bertumbuh dan berkembang, dimana setiap orang yang mengeluarkan zakat, dia tidak akan kehilangan hartanya, akan tetapi akan terus tumbuh dan berkembang. Dengan pengertian lain ialah bahwasanya hartanya akan terus bertambah, bukannya berkurang. Hal ini mengikuti prinsip yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengeluarkan zakat, maka tidaklah berkurang hartanya, melainkan akan terus bertambah dan bertambah. Kemudian terakhir ialah as-salahu, yaitu artinya ialah beres atau bagus, dimana orang-orang yang mengeluarkan zakat, maka hartanya akan selalu bagus atau terjaga. Artinya akan selalu terhindar dan terbebas dari berbagai masalah. Kemudian yaitu pengertian harta secara terminologis, yaitu ialah kepemilikan harta yang diberikan oleh orang-orang kaya kepada orang-orang yang penerima zakat dengan syarat-syarat tertentu. Dan ini diatur dalam firman-firman Allah, seperti misalnya dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, yang mana Allah berfirman, ambillah sebagian dari harta mereka yang dimana harta tersebut akan mensucikan kamu. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Nah, di sini ulama Maliki berpendapat lebih khusus mengenai zakat ini, di mana seorang pemberi zakat harus memenuhi batas minimal hartanya atau nisabnya yang kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, tapi dengan catatan bahwasanya bukanlah harta dari pertanian maupun bahan tambang. Nah, sedangkan menurut syara bahwasanya zakat ialah nama harta tertentu yang dibagikan kepada macam-macam orang tertentu dengan mengikuti syarat-syarat tertentu pula. Nah, di mana zakat ini adalah wajib hukumnya bagi setiap umat Islam tanpa memandang tua muda, kaya miskin, dan juga tuan maupun budak. Nah, jadi siapapun wajib untuk membayar zakat, dan ini diatur dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 77 yang bunyinya wa aqimus shalah wa itaiz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, di sini ada kata aqi wa itaiz zakah. Itai itu kan artinya ialah berasal dari fi'il amar, yang dimana ialah perintah, dan perintah ini wajib untuk dijalankan, sehingga menunaikan zakat adalah hal yang wajib bagi setiap umat muslim.
Dan ini juga termasuk ke dalam rukun Islam, di mana yang rukun Islam ini sebagai umat muslim beragama atau umat Islam, maka rukun Islam ini wajib kita jalankan bagaimanapun ceritanya. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika seseorang itu adalah seorang yang fakir atau seorang yang miskin, atau mungkin seseorang yang bahkan dia menerima zakat, apakah dia tetap membayar zakat? Ya, tentu saja dia membayar zakat. Kenapa dikatakan demikian? Karena tadi dikatakan bahwasanya setiap umat Islam wajib untuk membayar zakat. Otomatis walaupun dia seorang yang fukara atau orang fakir, maka tetap diwajibkan atasnya membayar zakat. Nah, cara seseorang yang tidak mempunyai harta untuk membayar zakat ialah dengan cara ketika seseorang memberinya zakat, maka uang tersebut atau harta dari zakat tersebut bisa dia putarkan untuk membayarkan zakatnya dan juga zakat keluarganya. Tapi ini hanya berlaku untuk zakat fitrah, bukan zakat mal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa aqimus shalah wa ita'iz zakah, hajju baitu wa shaum Ramadan." Muttafaqun alaih. Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat dan mengunjungi rumah Allah, serta berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini berasal dari Muttafaqun alaih. Dari keterangan di atas bahwasanya telah dijelaskan bahwasanya membayar zakat ialah wajib bagi setiap umat muslim, di mana kata wajib ini menekankan bahwasanya ketika seseorang tidak menunaikan zakatnya, maka bisa dianggap sebagai dia telah melanggar ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mengakibatkan dirinya berdosa karena ada kata wajib. Nah, kemudian kita lanjut kepada sebab berikutnya, yaitu mengenai hukum zakat. Sebagaimana telah diterangkan dalam kitab hukum zakat pada Fathul Qarib, bahwasanya tajibuz zakatu bi khamsatil asya, di mana wajib membayar zakat bagi 5 perkara. Yang pertama yaitu hewan ternak, kemudian yang kedua yaitu mata uang, yang ketiga yaitu hasil pertanian, kemudian buah-buahan dan juga barang dagangan. Itu adalah inti dari pembahasan yang terdapat dalam kitab Fathul Qarib, di mana hal-hal tersebutlah yang menjadi harta untuk kita zakatkan kepada penerima zakat. Lagi-lagi saya katakan bahwasanya membayar zakat ini ialah sangat wajib bagi setiap umat muslim, di mana para ulama juga telah sepakat mengenai hal ini. Karena apa? Karena memang di dalam Al-Quran dan juga hadis telah diterangkan banyak sekali ayat mengenai kewajiban setiap umat muslim untuk membayar zakat ini. Salah satunya yaitu pada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa itaiz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan tunaikanlah salat dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, ini adalah salah satu dalil di mana kita diwajibkan untuk membayar zakat, dan ini beriringan dengan salat. Kenapa beriringan dengan sholat? Karena sholat juga merupakan salah satu rukun Islam. Jadi karena beriringan dengan rukun Islam, maka sudah tentu bagi kita wajib untuk menjalankannya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi jika seseorang yang kaya atau seseorang yang mampu untuk membayar zakat tidak mau membayar zakat? Maka sudah tentu dia harus menerima konsekuensi sebagaimana yang telah diatur dalam syarat-syarat dalam Al-Quran. Nah, jika orang-orang tersebut tidak mau membayar zakat, maka telah diatur bahwasanya seseorang itu harus dipaksa membayar zakat, dan jika tidak juga mau, maka sah baginya untuk digiring dan dicambuk. Kemudian kita masuk kepada sebab berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis atau macam-macam daripada zakat. Nah, secara umum sebenarnya zakat ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu zakat fitrah, dan yang kedua yaitu zakat mal. Nah, akan tetapi pada zakat mal terdiri lagi dari beberapa macam, bahkan banyak. Tapi untuk lebih mempersingkat waktu, untuk lebih memberikan pemahaman, maka dijelaskan terlebih dahulu mengenai zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini ialah zakat yang kita keluarkan ketika sebelum datangnya
hari raya Idul Fitri. Dan akan lebih bagus jika kita melaksanakan zakat fitrah ini ketika setelah selesainya sholat Id. Kenapa seperti itu? Karena zakat fitrah ini kan untuk membersihkan. Zakat itu kan intinya adalah membersihkan diri kita, membersihkan harta kita, dan lain sebagainya. Jadi karena memang bulan Ramadan itu adalah tempat kita untuk menyucikan diri, maka alangkah lebih baiknya jika kita membayarkan zakat itu ketika setelah selesainya puasa Ramadan. Jadi waktu yang paling bagus untuk melaksanakan zakat fitrah itu ialah ketika setelah selesainya bulan Ramadan, tetapi sebelum memasuki sholat Idul Fitri. Dan ini juga telah diatur mengenai syarat-syarat dan juga rukun-rukunnya. Zakat fitrah ialah zakat yang berhubungan dengan badan, di mana ada beberapa syarat yang mengatur tentang zakat fitrah ini. Zakat fitrah ini ialah kita memberikan satu syak harta kita, harta makanan pokok, yaitu kalau misalnya kita konversikan kepada di daerah kita di Indonesia, yaitu sekitar 2,5 kg dari bahan makanan pokok atau 3,1 liter. Nah, jadi itu per orang. Jadi kalau misalnya di dalam satu rumah itu ada terdiri dari 5 orang, maka 5 orang itu dikali 2,5 kg bahan makanan pokok. Itulah harta wajib untuk dizakatkan kepada amil zakat ataupun kepada mustahiknya langsung. Nah, jadi walaupun seseorang itu baru lahir, seseorang anak baru lahir, tetap dia wajib untuk dibayarkan zakatnya, dan bertanggung jawab terhadap zakat tersebut ialah orang tua dari si anak. Jadi sebagai orang tua juga harus memperhatikan tentang zakat-zakat ini, terutama sang ayah. Kenapa? Karena ketika anaknya telah lahir, maka dia telah diwajibkan beban zakat kepadanya. Jadi tetap harus dibayarkan zakat si anak ini tadi. Nah, seperti itu. Kemudian masuklah kita kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai zakat mal atau zakat harta. Nah, di dalam zakat harta ini lebih panjang lagi dan lebih banyak lagi penjelasan mengenai hal tersebut. Karena memang setiap harta yang kita memiliki persyaratan atau hukumnya mengaturnya berbeda-beda. Nah, zakat itu ialah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, di mana untuk pemberian zakat harta ini harus memenuhi batas minimal atau nisab, dan kemudian juga telah berakhirnya 1 tahun atau haul. Jadi kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini tadi, maka tidaklah dibebankan kepada seseorang itu wajib membayar zakat. Nah, contohnya yaitu misalnya seseorang yang memiliki harta yang batas nisabnya telah terpenuhi, dan ketika telah terpenuhi, telah berakhir selama 1 tahun, maka setelah itu dia wajib dikenakan zakat sebesar 2,5% dari hartanya tersebut. Nah, tapi ada 6 syarat yang mengatur mengenai zakat mal ini. Yang pertama, seseorang yang wajib dikenai zakat harus memenuhi syarat Islam, kemudian juga dia adalah seorang yang merdeka. Jadi kalau misalnya seseorang itu ialah seorang budak, maka tidaklah diwajibkan kepadanya membayar harta. Kemudian harta yang dimilikinya ialah secara sempurna maupun mutlak adalah punyanya, bukan harta orang lain atau tidak terlibat dengan utang piutang. Kemudian sudah mencapai batas minimal atau nisab. Jadi kalau misalnya nisabnya belum terpenuhi, maka juga dia tidak dibebankan kepadanya membayar zakat. Kemudian harta yang dimilikinya sudah genap selama 1 tahun atau haul. Jadi kalau misalnya harta yang dimilikinya itu belum genap 1 tahun dari batas nisab yang dia miliki, maka tidaklah dibebankan atau tidaklah wajib baginya untuk membayar zakat. Yang terakhir yaitu binatang yang diumbar, dan ini telah disepakati oleh para ulama. Nah, sedangkan jenis-jenis harta yang untuk dizakatkannya itu ada berupa hewan ternak. Nah, hewan ternak ini juga sebenarnya dikhususkan kepada 3 jenis hewan. Yang pertama itu ialah onta, kemudian juga sapi, dan juga kambing. Kenapa harus dikhususkan? Karena memang binatang ini atau hewan inilah yang memang pertumbuhannya dan perkembangannya cepat, sehingga ini juga akan memudahkan bagi orang-orang untuk dimiliki dan kemudian diberikan zakat
daripadanya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada zakat hasil perdagangan, di mana ketika seseorang itu berdagang kemudian juga telah dikumpulkanlah hasilnya memenuhi nisab tertentu dari batas-batas yang telah ditentukan, maka wajiblah kepadanya untuk membayar zakat dari hartanya tersebut. Tapi dari barang dagangan ini biasanya ditukarkan dulu ke uang, jadi dia berupa zakat uang, tapi dari hasil perdagangan. Dan untuk harta perdagangan ini, atau biasa juga disebut dengan perniagaan, ini juga harus ketika kita memberikan zakat daripadanya harus memang diniatkan dari perniagaan atau perdagangan tersebut, bukan ke yang lain-lain. Karena kalau misalnya dia salah niat, bisa jadi dia jatuh kepada zakat barang-barang berharga. Nah, kemudian yang ketiga yaitu zakat barang-barang berharga. Nah, ketika kita memiliki barang-barang berharga seperti emas dan perak dan telah memenuhi nisabnya, maka juga kita diwajibkan untuk membayar zakat berdasarkan kadar tertentu. Nah, ada kadar-kadar dirham atau nisab yang diberikan batasan untuk kita wajib membayarkan zakat dari harta atau barang-barang berharga kita tersebut. Nisab dari emas sendiri yaitu 20 miskol dan dikurangi 2,5% daripadanya. Kemudian zakat yang berikutnya yaitu barang tambang. Nah, barang tambang ini sebenarnya tidak diwajibkan untuk kita membayar zakat. Akan tetapi ada pengecualiannya, yaitu untuk barang tambang seperti emas dan perak. Nah, barang tambang itu ialah barang tambang itu ialah hasil dari pertambangan, di mana biasanya hasilnya itu berupa permata, emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang wajib untuk dizakati yaitu hanya emas dan perak saja. Nah, dan ini diwajibkan hanya kepada orang yang memiliki tambang tersebut atau tuannya, bukan kepada hamba sahaya yang bekerja untuknya. Jadi walaupun seorang hamba sahaya bekerja di pertambangan, tidaklah wajib baginya untuk mengeluarkan zakat tambang karena itu bukan kepemilikannya. Dan juga untuk barang tambang ini pula tidaklah berlaku jika barang tambang tersebut dizakatkan kepada orang-orang kafir. Nah, untuk waktu pemberian zakat ini tidak ditentukan berdasarkan tahun seperti harta perniagaan dan yang sebelumnya saya jelaskan. Akan tetapi waktu untuk pemberian zakat ini yaitu ketika barang tambangnya sesudah dibersihkan dan diolah, baru dia bisa dizakatkan. Dan untuk kadarnya yaitu 1:40 atau sebesar 2,5% dari nisab harta tersebut. Kemudian jenis berikutnya yaitu biji-bijian dan buah-buahan atau hasil pertanian. Nah, ini juga tidak jauh berbeda dengan barang tambang tadi, di mana seseorang itu diwajibkan untuk membayar zakat ketika telah hasil panen. Jadi kalau sebelum panen maka tidaklah diwajibkan atasnya untuk membayar zakat. Kemudian juga zakat buah-buahan dan biji-bijian ini ialah berlaku kepada kepada 3 syarat. Yang pertama yaitu tanamannya itu ditanam oleh manusia. Kemudian yang kedua berupa bahan-bahan makanan pokok sehari-hari yang biasa kita konsumsi. Kemudian yang ketiga itu tercapai nisabnya. Baru kemudian setelah tercapai itu semua, maka setelah tanaman tersebut panen, maka dibersihkan dan diolah dulu, baru kemudian kita bisa menzakatkannya. Kemudian syarat dari zakat dari hasil pertanian ini yaitu yang pertama beragama Islam, kemudian dia adalah seorang yang merdeka bukan budak, kemudian juga yang ketiga dia adalah milik penuh bukan milik orang lain atau mungkin dalam keadaan berhutang atau piutang, akan tapi memang milik penuh dia secara mutlak. Kemudian juga yang terakhir dia memenuhi batas nisab, barulah kemudian harta tersebut atau dari hasil pertanian tersebut bisa dizakatkan. Nah, nisab dari tanaman dan buah-buahan ini yaitu sebesar 5 wasak, yaitu setara dengan 1600 kati atau juga setara dengan 60 sya. Ini adalah batas minimal atau nisab daripada tanaman dan
buah. Jadi harus mencapai dia dulu 60 sya, barulah dia dibebankan zakat mal. Jadi ketika harta atau bukan harta. Jadi ketika hasil pertaniannya tidak mencapai dengan dari 60 sya ini tadi, maka tidaklah dibebankan kepadanya untuk membayar zakat. Kemudian kadar yang harus dizakati pada biji-bijian dan tanaman yaitu 1:10. Akan tetapi jika irigasinya berasal dari alam. Nah, ketika seseorang itu bertanam namun irigasinya berasal dari dirinya sendiri atau dia secara manual atau memerlukan biaya lagi, maka kadar zakat yang harus dizakatinya itu yaitu sebesar 1:20. Nah, kemudian kita masuk kepada jenis zakat daripada zakat uang. Nah, zakat yang berkaitan dengan uang biasanya itu dikadarkan atau disetarakan dengan emas maupun perak, di mana kadar emas dan perak itu sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kadar emas itu yaitu 20 dirham kan 20 dinar terjadi atau setara dengan 93,6 gram. Jadi ketika seorang itu memiliki uang yang banyak atau orang kaya yang memiliki uang berlebih seperti pengusaha-pengusaha, jadi untuk penghitungan kadar zakatnya itu yaitu dikonversikanlah kepada emas ataupun perak. Biar lebih mudah itu kalau misalnya kita mengkonversikannya ke emas, misalnya berapa harga emas per gramnya, kemudian dikali dengan 93 gram. Nah, daripada itu kemudian dikurangilah sebesar kadar 2,5% dari harta tersebut. Nah, itulah yang wajib dikeluarkannya zakat tersebut dari hasil perhitungan tersebut. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian terakhir dari isi makalah ini, yaitu mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat atau sebagai mustahiknya, yaitu telah diterangkan dalam Al-Quran bahwasanya ada 8 golongan yang menjadi atau yang berhak untuk menerima zakat. Nah, 8 golongan ini telah diterangkan dalam Quran surah At-Taubah 6 ayat 60. Nah, di mana inti dari isi dari ayat ini yaitu mengenai bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang berhak untuk menerima zakat yaitu terdiri dari 8 golongan. Yang pertama yaitu untuk orang-orang fakir, dan kemudian juga untuk orang-orang miskin, kemudian juga untuk para amil zakat atau orang-orang yang mengurus tentang zakat. Kemudian juga untuk para mu'allaf yang dibujuk untuk masuk Islam, kemudian untuk memerdekakan budak. Kemudian juga untuk kepada orang-orang yang berhutang. Lalu kemudian juga untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, di mana dalam perjalanan itu ialah merupakan suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga untuk orang-orang yang berada di jalan Allah. Seperti misalnya orang yang orang yang sedang belajar atau melaksanakan pendidikannya, seperti para mahasiswa-mahasiswa sekarang yang sedang belajar, itu termasuk fisabilillah. Jadi sebenarnya mahasiswa itu adalah orang yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian terakhir yaitu adalah ibnu sabil. Nah, jadi kesimpulannya ialah zakat ini ialah wajib dibebankan kepada setiap umat muslim, apalagi zakat fitrah. Akan tetapi kalau untuk zakat mal, dia adalah kadar zakat tertentu di mana diberikan kepada orang-orang tertentu yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu pula. Jadi seseorang itu harus mengetahui secara pasti seberapa besar harta yang dimilikinya sehingga nanti tidak terjadinya kesalahan sehingga menimbulkan azab baginya hanya karena ketidaktahuannya dalam perihal zakat, seperti itu. Karena apa? Karena memang harta ini ialah zakat ini memang wajib bagi setiap umat muslim. Jadi akan menimbulkan efek seperti dosa ketika seseorang itu tidak melaksanakan atau tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar zakat. Dan memang bagi seseorang yang tidak mau menunaikan zakat ini memang harus dipaksa untuk mendapat dia membayar zakatnya tersebut.
Kemudian juga telah dijelaskan mengenai syarat-syarat, hukum dalil, dan juga pembagian-pembagian serta jenis-jenis serta orang-orang yang berhak untuk menerima zakat seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Jadi intinya semoga kedepannya bagi kita semua yang telah mendengarkan video ini, walau memang masih banyak kekurangan dalam cara penyampaian saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga hasil presentasi saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, nunul kalam yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.